Hai Gadget Lover, assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Nah, kalian pasti banyak yang kaget dan bertanya-tanya kenapa Samsung menghadirkan S20 FE di tahun 2021 ini, padahal kan sudah ada S21 series. Dan ini kan keluaran smartphone tahun lalu ya. Nah, Samsung Galaxy S20 FE atau Fan Edition yang sekarang dihadirkan di Samsung Indonesia sedikit berbeda dengan yang hadir tahun lalu. Dan perbedaan utamanya adalah di chipset yang digunakan. Kali ini Samsung Galaxy S20 FE yang dihadirkan di Indonesia adalah versi chipset Snapdragon 865. Apa alasan Samsung menghadirkan S20 FE Snapdragon 865 di Indonesia tahun ini? Bagaimana dengan performanya? Sebelum bahas lebih lanjut smartphone-nya, Mbak Gadget mau bahas dulu harganya ini ya, karena ini yang paling bikin menarik. Saat pertama hadir di Indonesia dengan chipset Exynos, Samsung Galaxy S20 FE dijual dengan harga resmi mulai dari 9.999.000 alias 10 juta kembali 1.000. Dan kali ini Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon dijual lebih murah 1 juta, yaitu harga 8.999.000. Beneran harganya sangat menarik untuk sebuah smartphone flagship Samsung edisi Fan Edition. Satu hal favoritnya Mbak Gadget dari Fan Edition di S20 series ini adalah pilihan warna yang beragam. Kita bisa pilih banyak varian warna, bisa disesuaikan dengan warna favorit atau selera fashion kita. Ada warna cloud navy, cloud mint, cloud red, cloud white, cloud orange, dan yang Mbak Gadget pilih ini adalah warna cloud lavender yang jadi warna tren di tahun 2021 ini. Backbody-nya memang bukan berbahan kaca, tapi looks dan feel-nya yang premium masih dapat kok di Samsung Galaxy S20 FE ini. Dari segi ukuran, ketebalan, dan lengkungan desain bodinya, smartphone ini sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari. Ditambah lagi terdapat perlindungan IP68 untuk dust and water resist di smartphone ini. Jadi nggak khawatir cepat rusak meski sering kena air. Di masa pandemi kayak gini, tiap dari luar untuk keperluan belanja atau hal lainnya, Mbak Gadget selalu bersihin smartphone. Jadi kalau habis dari luar selalu semprot-semprot dulu. Dan kalau smartphone-nya punya perlindungan IP68, nggak perlu khawatir lagi deh sering-sering dibersihin atau disemprot-semprot dengan disinfektan. Nah, selain chipset, dari segi spesifikasi lain, Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon menggunakan spesifikasi hardware yang sama dengan versi Exynos. Tapi karena Mbak Gadget juga belum bahas versi Exynos-nya, sekalian aja ya Mbak Gadget bahas spek lainnya ya. Display Samsung Galaxy S20 FE hadir dengan layar Super AMOLED Infinity O display dengan ukuran punch hole selfie yang kecil banget. Resolusi layarnya Full HD Plus dengan refresh rate layar 120Hz. Kepadatan pixelnya tinggi yaitu 407 pixel per inch. Dan layarnya ini sudah mendukung fitur HDR10+, Adaptive Eye Comfort, Accidental Touch Protection, dan Touch Sensitivity Boost jika layarnya menggunakan tambahan screen protector. Experience multimedia dengan layar Super AMOLED tetap jadi experience terbaik dengan detail yang tajam dan kontras warna yang tinggi. Loudspeaker-nya menggunakan stereo speaker dan dilengkapi juga dengan fitur Dolby Atmos for gaming, dan UHD Upscaler untuk kualitas suara yang lebih jernih saat menggunakan headphone. Di sisi kamera, setup yang digunakan adalah triple kamera setup dengan flagship level kamera. Lensa utamanya adalah lensa wide 12 megapiksel dengan dukungan dual pixel PDAF dan optical image stabilization. Lensa keduanya adalah lensa telefoto 8 megapiksel yang mendukung PDAF, optical image stabilization, 3 kali optical zoom, dan 30 kali space zoom. Dan lensa ketiganya adalah lensa ultrawide 12 megapiksel dengan cakupan area yang lebar, yaitu 123 derajat. Hasil kameranya bisa memberikan kualitas foto yang bagus dan konsisten. Warna terlihat pop up, tapi nggak lebay saat skin optimizer-nya diaktifkan. Dynamic range terlihat luas dan foto terlihat cerah meski di kondisi backlight. Tone warna pada foto ultrawide nggak begitu jauh beda dengan lensa wide-nya, meski detail sedikit lebih berkurang. Kemampuan 3 kali optical zoom bisa memberikan foto yang jelas tanpa mengurangi detail saat kita melakukan zoom. Dan foto dengan 30 space zoom hasilnya masih bisa jelas terlihat meski detailnya cukup banyak berkurang.
Di kondisi malam saat menggunakan night mode, beberapa detail seperti neon box terlihat lebih jelas dan foto jadi lebih detail. Mbak Gadget juga suka dengan fitur-fitur single take yang ada di Samsung Galaxy S20 FE ini. Dalam scale capture, kita bisa langsung dapetin hasil foto dan video yang bisa dipilih untuk langsung dipost di sosial media. Di depan, kamera selfie-nya menggunakan lensa 32 megapiksel f2.2 dengan dukungan HDR dan perekaman video hingga 4K dengan stabilisasi video AIS. Di perekaman videonya terdapat juga fitur HDR10+. Kalau fitur ini diaktifkan, kualitas videonya jadi lebih bagus dengan warna yang lebih kaya, lebih vibrant dan dinamis. Bisa Gadget Lover lihat di sini warna dedaunan, bunga atau cat ayunan kelihatan lebih hidup kan? Menurut Mbak Gadget keren banget perpaduan antara pro grade kamera ditambah dengan fitur HDR10+ di kamera Samsung Galaxy S20 FE ini. Nah, yang bikin penasaran adalah chipset baru yang digunakan. Samsung Galaxy S20 FE kini hadir dengan chipset Snapdragon 865 dari Qualcomm. Mbak Gadget sangat puas dengan performa yang dihadirkan oleh chipset Snapdragon 865 yang ada di Samsung Galaxy S20 FE ini. RAM yang digunakan adalah LPDDR5 8GB dengan dukungan storage 128GB atau 256GB UFS 3.1. Dari beberapa skor benchmark, jelas smartphone ini sangat mumpuni untuk kerja multitasking dan foto atau video editing ataupun gaming sehari-hari. Buat kalian yang hobi multimedia dan sosial media content creator atau mobile gamer, Samsung Galaxy S20 FE ini adalah pilihan yang pas di rentan harga 8 jutaan. Mbak Gadget coba main beberapa game 3D di smartphone ini seperti Genshin Impact, Ragnarok X, dan PUBG Mobile. Secara keseluruhan, game-game bisa dimainkan dengan lancar meski setting grafisnya nggak maksimal. Smartphone nggak cepat panas dan sangat jarang mengalami lag, frame drop ataupun drop jaringan baik menggunakan seluler ataupun Wi-Fi. Kapasitas baterainya 4500 mAh dengan dukungan fast charging hingga 25 watt meski charger yang kita dapatkan di paket pembeliannya hanya 15 watt saja. Tapi masih mending lah ya dapat kepala charger. Dari experience penggunaan Mbak Gadget yang aktif di sosmed, main Ragnarok X dan nonton beberapa episode film di Netflix, dari 100% saat malam baterai masih tersisa sekitar 28%. Main game sekitar 2 jam menggunakan jaringan Wi-Fi, baterai berkurang sekitar 15%, dan charging penuh dari 15% menggunakan charger baon yang membutuhkan waktu 2 jam 28 menit sampai full. Gak ketinggalan, di Samsung Galaxy S20 FE ini juga mendukung fast wireless charging dengan kapasitas hingga 15 watt dan wireless power share dengan kapasitas hingga 4,5 watt. Dan yang juga jadi favoritnya Mbak Gadget, Samsung One UI 3.1 berbasis Android 11 yang disematkan di Samsung Galaxy S20 FE ini bisa memberikan experience yang smooth dan user friendly. Terdapat beberapa fitur yang biasa ada di smartphone flagship Samsung seperti Samsung DeX, Smart View, dan gak ketinggalan NFC. Samsung SmartThings-nya bisa menghubungkan smartphone kita dengan berbagai alat elektronik Samsung kita di rumah, dan gak ketinggalan Samsung Member yang masih aktif Mbak Gadget gunakan untuk seru-seruan berkomunitas, ikutan kompetisi, atau kita juga bisa mengakses Get Help untuk mendapatkan bantuan jika mengalami masalah dengan penggunaan smartphone kita. Kesimpulannya, apakah Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon ini layak untuk dibeli di tahun ini? Jawabannya tentu aja iya. Dengan harga yang lebih terjangkau, desain yang catchy, serta chipset yang mumpuni untuk berbagai kebutuhan, Samsung Galaxy S20 FE with Snapdragon 865 ini sangat Mbak Gadget rekomendasikan buat gadget lover yang cari smartphone di rentang harga 8 juta. Ditambah lagi, di bulan Agustus ini ada banyak promo dari Samsung Indonesia, diantaranya adalah price drop hingga 2 juta rupiah, additional cashback promo, trade-in cashback Rp600.000, atau bisa dapetin juga cashback untuk produk wearable Samsung hingga Rp500.000. Dan gak ketinggalan, kalian juga bisa dapetin BTS Photo Card Set. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah smartphone ini cukup sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai Samsung Galaxy S20 FE with Snapdragon ini.
Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah!